Selamat pagi semuanya. Kita bersyukur kita diberikan kesempatan kembali untuk kita berdoa pada pagi hari ini. Bapak, Ibu, Saudara, kita bersyukur bahwa Tuhan sudah memberikan ketenangan atas hajatan besar yang sudah dilakukan oleh negeri dan bangsa ini, sehingga kita memperoleh pemimpin, ya, presiden maupun legislatif yang nantinya akan memimpin kehidupan berbangsa di 5 tahun ke depan ini. Dari pemilu kemarin kita mengenal satu istilah yang begitu familiar, yang sebenarnya sangat dianjurkan bagi kita sebagai panduan kita untuk memilih seorang pemimpin, yaitu rekam jejak, gitu ya. Di rekam jejak itu selalu kita dengar pada saat kemarin. Nah, mengapa demikian? Ya, rekam jejak itu adalah satu fakta yang dilakukan oleh seseorang di masa lalu, sehingga kita bisa menilai karakter mereka sesungguhnya. Ya, nah, ternyata tidak semua orang melakukan seperti itu, gitu ya. Ya, nanti akan terlihat dampaknya selama mereka memerintah, ya, selama mereka memegang kuasa itu akan keluar semua jati dirinya. Nah, banyak orang yang memilih seseorang pemimpin itu adalah senang dari penampilannya, nomor satu, gitu ya. Wah, kalau yang menawarkan diri sebagai pemimpin itu orang yang keren tampilannya, lemah lembut, dan lain sebagainya. Itu ada seseorang yang memilih karena itu. Atau karena secara langsung kita sudah berrelasi dengan dia, ya. Dia baik pada saya berhutang budi, dan ketika dia menjadi seorang pemimpin, besar harapan saya untuk dipakainya atau memperoleh keuntungan secara langsung, ya. Karena dari pengalaman hidupnya sudah banyak bergaul dengan orang itu. Jadi tujuan subjektivitas. Kemudian karena ikatan keluarga, sejelek apapun yang namanya adik, kakak, sepupu, semarga, begitu, maka wajiblah saya memilih dia. Atau yang keempat ini adalah kita mengumpulkan banyak informasi mengenai calon-calon pemimpin itu sehingga kita bisa secara objektif memilih siapa di antara mereka yang menurut kita pantas kita percayai. Ya. Ini tentu yang diharapkan, ya. Sehingga benar-benar pemimpin yang jadi itu adalah pemimpin yang pada akhirnya bisa memegang tongkat estafet, membawa negeri ini ke depannya itu memiliki harapan. Nah, ketika kita menggali informasi, maka sesungguhnya kita sedang mencari rekam jejak orang tersebut. Ya. Kita mengamati dengan detail masa lalunya seperti apa yang diperbuatnya, ya. Sehingga kalau caleg capres yang tidak memiliki masa lalu yang baik, bisa jadi mereka berusaha untuk menyembunyikannya, mengalihkan perhatian orang dengan banyak hal, sehingga orang tidak lagi mengingat masa lalunya. Yang parahnya lagi adalah banyak orang yang begitu percaya dengan calonnya, sekalipun hanya sedikit sekali informasi yang diketahuinya. Ya. Jadi dia tahu sekali, dalam sekali waktu,
dia langsung srek hatinya, tapi pembelaannya itu luar biasa. Sampai kemarin kita dengar gitu ya, seorang menantu diusir dari rumahnya gara-gara beda pilihan. Ada persahabatan yang sampai terputus gara-gara beda pilihan. Sementara mereka menentukan pilihan itu hanya dari apa yang dilihat secara pandangan mata. Dia tidak mengenal orang itu. Itu kan konyol sekali. Ya, tentu bagi seorang caleg itu hal itu yang disenangi. Jadi dia dengan menampilkan bukan siapa-siapa gitu ya, menampilkan yang aneh-aneh, tetapi seorang langsung mempercayainya. Tentu kalau model cara kita memilih itu seperti itu, bisa dijamin di waktu yang akan datang dia akan menyesal sekali. Ternyata figur yang kita gambarkan itu berbeda dengan praktek yang sesungguhnya. Kita akan kecelek, kita akan kecewa, ya. Kita baru merasa bahwa kita salah memilih. Nah, sesungguhnya gambaran itu mengingatkan kita, ya, apakah dalam mempercayai Tuhan, sebagai orang percaya itu, kita mirip-mirip dengan itu. Kita percaya kepada Tuhan karena kata orang, karena sejak nenek saya, ya saya orang Kristen, tanpa ada upaya untuk mencari tahu dengan detail siapa yang sungguh. Kalau capres, caleg yang memiliki masa lalu yang buruk, dia berusaha untuk menyembunyikannya. Tetapi kalau Tuhan kita justru membuka dirinya seluas-luasnya untuk siapapun menggali, mengeksplor, mencari tahu, ya apa namanya itu kepo, kepo dengan Tuhan. Itu Tuhan justru suka karena dia pribadi yang luar biasa, yang terbukti sepanjang masa penciptaan. Kita bisa belajar dari zaman perjanjian lama, perjanjian baru, ya, untuk kita bisa mencari, untuk kita kepo dengan Tuhan. Apakah kita percaya Tuhan hanya sekedar kebutuhan yang sifatnya sementara, janji-janji manis? Itu tentu mungkin terjadi pada saat kita baru percaya kepada Tuhan. Nah, ternyata model kita mencari rekam jejak Tuhan itu begitu penting untuk menjadikan fondasi iman kita semakin kuat. Dan kita semua memiliki keyakinan bahwa mempercayai Dia sepenuhnya itu tidak akan membawa penyesalan. Tawarik 1 Tawarik 16 ayat 8 sampai 11. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah bagi Dia, bermazmurlah bagi Dia, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus, biar bersuka hati orang-orang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya. Jadi Tuhan mengundang untuk setiap orang menemukan rekam jejaknya. Semua orang kepo dengan Dia. Semua orang menggali-gali tentang perbuatan yang sudah dilakukannya. Jadi kalau banyak orang berusaha untuk memendam masa lalunya, tetapi justru Tuhan mau kita mencari-cari masa lalu Tuhan atas perbuatan-perbuatannya. Itu dahsyat sekali. Ini ya, Yesaya 55 ayat 6. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Tuhan sedang mengundang kita untuk terus mencari rekam jejaknya atas perbuatan-perbuatan di masa lalunya, sehingga membangun pondasi iman kita.
bahwa selama kita hidup, bahkan selama anak cucu kita di depan sana, mereka hidup, Tuhan sesuatu yang bisa diandalkan. Kasih-Nya tidak pernah mengecewakan. Tapi sebaliknya, perbuatan-perbuatan besarnya selalu mengiringi langkah hidup orang percaya untuk menyatakan bahwa dia bertanggung jawab kepada siapapun yang percaya kepadanya. Terpujilah namanya, mari kita berdoa.